Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam episode atau juga program kita spesial di weekend 15 Juni 2025. Tentu salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentu dalam program kita sore hari ini kita sudah mengusung tema dengan tajuk ada apa saja di BRI Lelang Karnival 2025. Dan tentunya berbicara tentang lelang, ini adalah event yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau juga bahkan nasabah mungkin ya khususnya, dan tentu acara yang penuh kejutan dan peluang menarik pastinya. Dan sudah hadir bersama kita di studio Tribun Timur ada Pak Syahril Takin selaku Assistant Vice President CRR BRI Regional 15 Makassar. Izinkan saya menyapa. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Vio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin boleh menyapa Tribuners juga nih Pak yang sedang menyaksikan kita. Halo Tribuners, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat selalu. Dan saya menyapa juga boleh buat BRI Insan Brilian Regional Office 15 Makassar. Halo, selamat menyaksikan. Silakan Mbak Vio. Oke, iya. Mungkin pertanyaan template, tapi perlu diketahui nih Pak, weekend seperti ini biasanya ngapain aja Pak? Ini terima kasih sudah meluangkan waktu ke studio Tribun Timur dan mau membagikan informasi yang penting juga nih untuk Tribuners. Tapi biasanya kalau tidak ada kegiatan ini Pak, biasanya ada agenda apa mungkin Pak kalau di weekend? Kalau weekend biasanya olahraga sih. Olahraga, lifestyle harus nomor satu Pak ya? Ya, work-life balance betul. Ya, pasti. Terus mungkin kalau untuk membagi waktu di kesibukan dengan agenda besar yang akan terselenggara ini Pak, bagaimana membagi waktunya? Kita personal dulu nih Pak. Oke, kalau dari kami pasti ada persiapan ya Mbak ya, Mbak Vio. Persiapannya udah jauh-jauh hari, mungkin dari sebulan yang lalu. Kita udah siapkan, karena ini kan kaitannya sama lelang ya. Nah, untuk permohonan lelang itu butuh waktu, dan harus ada publikasinya juga, dan harus didaftarkan juga di kantor lelang setempat. Nah, kebetulan nanti acaranya ada di KPKNL Kendari. KPKNL Kendari, kantor lelang Mbak. Disebut kantor lelang yang ada di Kendari. Nah, di Kendari tersebut nanti kebetulan kami di BRI Region 15 Makassar, di Kendari itu ada 5 cabang brand office BRI yang ada di sekitar KPKNL Kendari, yaitu kantor cabang Kendari Samratulangi, kemudian kedua Kendari Bypass. Bypass. Ya, yang ketiga Kolaka, cabang BRI Kolaka. Yang keempat Raha. Ya. Yang kelima adalah Bau-Bau. Ya. Jadi kelima ini bisa ikut serta gitu Pak ya? Betul. Di 5 cabang ini untuk permohonan lelangnya pasti ada di KPKNL Kendari gitu Mbak Vio. Tapi kita sebelum mungkin membahas lebih jauh kemudian siapa saja yang boleh mengikuti kegiatan ini atau juga lebih lengkapnya kapan akan terselenggara, tentu menjadi pertanyaan sebenarnya latar belakang hadirnya event besar ini dilatar belakangi oleh apa dan sebenarnya tujuannya apa nih Pak? Baik Mbak Vio, menarik sekali pertanyaannya ya. Latar belakangnya udah pasti ya. Yang pertama, kita memberikan peluang Mbak Vio bagi investor-investor yang untuk mencari aset-aset bank yang khususnya ya, yang aset bank sudah terbengkalai misalnya mau dilelang, itu para investor pasti tertarik ya. Sudah barang tentu harganya menarik, murah Mbak Vio. Kemudian lokasinya juga strategis pasti. Dan yang terakhir dokumentasi legalitas udah pasti udah valid ya, karena diperiksa oleh Badan Pertanahan BPN dan oleh kantor lelang KPKNL, dan udah pasti legalitasnya udah pasti utama yang kita utamakan betul. Berarti kalau berbicara tentang barang atau produk apa saja yang dilelang, boleh di-spill langsung nih Pak? Boleh. Sebelum ke sana mungkin tadi baru pertama nih Mbak, kesempatannya untuk membuka peluang bagi investor. Yang kedua adalah mengedukasi Mbak. Jadi kalau lelang mungkin Mbak Vio baru ini ya sadar ya, orang awam pasti takut ya ikut lelang ya. Nah, kita juga memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kendari bahwa lelang itu enggak mengerikan yang seperti dibayangkan gitu Mbak ya. Lelang ini kan istilahnya sah ya di mata hukum dan melalui satu pintu punya Kementerian Keuangan.
di bawah DJKN dan langsung di bawah kantor lelang negara gitu. Jadi sah di mata hukum dan aman legalitasnya yang tadi saya jelaskan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya acara ini nanti bisa memberikan edukasi nih Mbak kepada calon-calon pembeli, investor gitu ya, bahwa lelang ini nggak mengerikan atau mudah gitu ya, mudah diikuti dan sangat menarik untuk diminati gitu sih Mbak Vio. Jadi kalau misalnya tadi menyambung yang disampaikan Pak Syahril bahwa sebenarnya lelang ini tidak mudah, berarti maksudnya ada prosedur yang harus diikuti oleh calon pembeli Pak, kita sebutnya ya Pak? Betul. Kalau prosedur yang boleh disebutkan itu tahap-tahapnya secara singkat aja Pak, itu bagaimana? Baik, kalau dari sisi BRI kita butuh bermohon ke kantor lelang. Dari sisi BRI ya Mbak ya. Baik. Oke, yang pertama. Dari pihak kantor maksudnya dari pihak kantor BRI kita bermohon ke kantor lelang untuk dapat tanggal lelang. Nah, nanti setelah pakai waktu juga pasti pakai waktu Mbak. Kemudian ada syarat-syarat lelang juga Mbak yang harus dipenuhi dari BRI gitu. Kan syaratnya banyak tuh Mbak. Ya, secara singkat setelah semua syarat dipenuhi baru ditetapkan tanggal lelang Mbak Vio. Nah, setelah ditetapkan di tanggal lelang baru muncul, karena ini sekarang sistem lelang adalah lelang online. Semua terbuka, semua orang bisa lihat. Ada di website resminya lelang, Mbak. Namanya lelang.go.id. Lelang.go.id. Nah, nanti semua insan brilian bisa lihat atau seluruh calon-calon investor bisa langsung lihat di klik aja lelang.go.id. Betul. Nanti bisa lihat di sana. Semua barang lelangan ada di sana. Karena KPKN ini adalah instansi pemerintah resmi ya untuk melaksanakan lelang secara terbuka online gitu. Oke, dari sisi BRI sudah selesai, sudah dapat tanggal. Kemudian dari sisi investor ya Mbak ya, yang mau ikut lelang berarti. Nah, caranya gampang. Tadi buka dulu lelang.go.id, kemudian nanti klik daftar. Caranya gampang Mbak, kayak bikin Facebook. Buat akun Pak. Buat akun dulu. Nah, bikin akun dulu di lelang.go.id. Kemudian kalau sudah ada akunnya, pilih kantor lelang mana yang mau diminati gitu. Misalnya Kendari ya, diklik dulu Kendari, kemudian nanti muncul semua aset-aset di Kendari yang akan dilelang, yang sudah dapat tanggal lelang gitu Mbak. Kemudian sudah dipilih, baru ada klik tombol ikuti lelang. Oke. Pada saat di hari H-nya atau seminggu sebelum hari H, itu kita menawar, istilahnya bidding Mbak kalau di lelang. Kita ngasih harga bidding gitu. Misalnya harga limit lelang di awal bawah itu 500 juta. Kemudian kita sebagai calon pembeli ngebid nih harga ini. Itu bisa jadi Mbaknya bisa memasukkan angka 510 juta, naikin 10 supaya kita lebih tinggi dibanding yang lain gitu ya. Atau Mbak tetap 500 juta, dipersilakan. Setelah diinput, nanti secara real time akan muncul Mbak di lelang.go.id tersebut gitu ya. Kemudian jika ada yang menawar lagi, kan ini bersaing ya Mbak, bersaing ketat, dan ini terbuka nasional, seluruh Indonesia gitu ya. Jadi pesaing Mbak itu akan menawar lebih tinggi biasanya. Kalau Mbak Vio menawar 510 juta, kemudian nanti ada yang masuk secara online 520 juta. Nah, nanti bergerak terus tuh Mbak. Nanti penawaran teman-teman atau calon investor itu akan kelihatan ada di posisi bawah atau di atas. Gitu. Nanti setelah waktu lelangnya sudah habis, berakhir, yang dipilih adalah yang paling penawarannya tertinggi gitu. Mbak Vio. Ini baru singkat ya. Nanti kalau teknis bisa di belakang layar. Ya mungkin ini sedikit gambaran buat Tribuners atau calon pembeli, calon investor gitu ya, tadi yang seperti disampaikan Pak Syahril. Untuk metodenya sekarang ini sudah semakin canggih, bisa diakses melalui portal laman lelang.go.id. Kemudian tadi alur-alur yang sudah disampaikan yang pasti adalah pembuatan akun terlebih dahulu, kemudian memilih fitur lokasi mana nih yang mau dilihat-lihat nih aset yang sedang dilelang gitu ya. Dan kalau untuk pembukaan nanti atau tanggal lelangnya dimulai tanggal berapa nih Pak? Untuk acara ini? Iya, untuk acara di tahun 2025 ini dimulai di tanggal berapa atau juga akan berlanjut di tanggal berapa? Oke. Kalau untuk lelang nanti di tanggal 18, lelang karnival kita akan mulai, sebenarnya sudah mulai dari seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu? Iya, sudah dibuka penawarannya. Jadi calon-calon investor sudah bisa memberikan angka penawaran
I see. Nanti baru ditutupnya di tanggal 18 Mbak, di jam 10 pagi. Gitu. Jadi nanti baru terbuka secara online, kelihatan mana yang harga tertinggi Penawaran yang tertinggi dipilih. nih. Betul, baru nanti diresmikan oleh kantor lelang bahwa ditunjuk pemenang lelangnya adalah yang harga tertinggi tersebut. Oke. Berarti tanggal 15 ini Tribuners masih bisa ikut kan? Masih Oke, bisa. masih ada waktu kurang lebih 3 hari 3 Pak hari ya? lagi. 15, 16, 17, 18 Betul. dan terakhir pada jam 10 pagi tanggal 18 Juni nanti. Benar. Kalau nggak salah itu tepat hari Rabu Pak ya? Rabu, benar, Mbak Vio. Oke, benar, saya ingat banget nih. Oke, Pak, lantas mungkin kalau yang membedakan sebenarnya acara atau event lelang BRI ini di tahun 2025 dengan 2024 sebenarnya dari segi apa nih? Apakah konsep, apa tema, atau mungkin kemudahan, atau seperti apa nih? Kita mau tahu nih. Baik Mbak Vio. Jadi benar Mbak Vio, lelang karnival ini dilakukan setiap tahun ya. Baik. Setiap tahun, dan tahun lalu sudah dilakukan di secara serentak di klaster Parepare, kemudian Palopo dan Bau-Bau. Dan itu lumayan ramai, dan yang membedakan adalah mungkin tahun lalu cukup ramai dan antusiasnya cukup banyak dan perlu diulang dan harus lebih baik lagi. Nah, yang membedakan tahun ini ada lelang sukarelanya, Mbak. Nah, bagaimana tuh Pak penjelasan sukarela? Lelang sukarelanya itu yang menarik adalah kita lelang barang-barang elektronik, Mbak. Dan kondisinya baru gitu ya. Kondisinya baru, itu ada PS5, ada Apple Watch, kemudian ada Garmin, dan ada HP Samsung A06. Bisa dilihat mungkin di layar sudah diputar ya Mbak saat ya. ini tampil di layar kaca Tribuners. Nah, dan kita mulai harganya dari 500.000 loh untuk PS5 sebelumnya. Kita buka harga limitnya Mbak. Dan Mbak Vio mungkin tahu ya harga PS5 sekarang berapa gitu ya? Berapa jutaan ya Pak? Tapi dimulai dengan 500.000 aja. Iya, dan nanti ada Apple Watch juga. Kita lelang 200.000 loh Mbak. Mungkin Mbak Vio bisa ikutan. Mau Pak ya, apalagi kalau ini Pak masih dapat ini harganya ini Pak buat pelari juga ada Garmin. Yang sedang olahraga, ada Samsung juga untuk gadgetnya Pak ya. Samsung. Kemudian nextnya ada emas juga. Nah, ada emas selain juga. online, nanti kita juga ada lelang konvensional namanya Mbak. Kalau Mbak ngikutin ya, cara ikut lelang dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu berbeda ya Mbak. Dulu tuh lelang kita pakai tongkat Mbak, tinggi-tinggian angkatnya. Belum ada online ya, belum ada website dan lain-lain. Nah, kita mau coba membuat yang konvensional juga Mbak, selain yang online tadi gitu. Nah, di konvensional tersebut kita buat di Kendari, terus kita mengundang nasabah-nasabah prioritas BRI. Kita undang di acara tersebut, nanti mereka ikutan lelang konvensional tersebut. Jadi pakai papan juga Pak? Betul, ditulis ya. Kemudian nanti yang kita lelang itu ada emas, Mbak. Emas. Ya. Aset, jadi aset tuh Pak? Iya, handphone. Jam tangan juga ada gitu ya. Kemudian ada rice cooker atau microwave juga ada di sana. Gitu. Tapi maksudnya barang yang di konvensional, maksudnya pakai sistem konvensional dengan digital itu berbeda? Berbeda. Jadi lebih banyak menarik ya Mbak ya. Pokoknya mau lebih meriah Pak. Ya, di lebih tahun meriah 2025 dibanding ini. tahun lalu, lebih meriah. Dan kami yakin sih Mbak, hasil di tahun ini lebih banyak lagi, terutama dari sisi aset ya. Nah, yang utama kan kami adalah melelang aset ya. Aset itu berupa tanah. Baik. Bangunan Pak ya. Bangunan rumah, ruko, kemudian toko gitu ya. Seperti ini Pak ya. Seperti ini. Dan ada juga eskavator. Bahkan alat berat Pak ya? Iya, alat berat ada gitu ya. Dan mudah-mudahan laku Mbak eskavator. 2 unit kalau nggak salah itu kurang lebih 1,6. Sangat menarik lah Mbak. Baik. Pak, ini kan yang sedang tayang di layar kaca khusus di lokasi Kendari atau berlaku senasional juga nih Pak? Ini asetnya ada di Kendari, tapi semua orang di nasional bisa ikut ngebid, menawar gitu ya. Karena ini didaftarkan di lelang.go yang tadi, lelang.go.id yang tadi. Jadi secara terbuka, open bidding, semua orang bisa lihat. Calon investor dimanapun berada di Indonesia Raya, itu bisa lihat Mbak. Jadi bisa ikutan lelang juga. Sorry, Pak Syahril tadi mungkin menjelaskan bahwa di tahun ini spesial karena akan hadir juga sistem konvensional. Nah, apakah menjadi pertanyaan, apakah di tahun 2024 tidak ada sistem itu yang berlaku?
Tidak ada. Oke. Makanya mungkin melihat animo atau juga hasil evaluasi di tahun 2024, makanya dihadirkan ya sistem konvensional di tahun ini. Konvensional, benar Mbak. Oke. Nah, Betul alasan sekali. dibalik itu Pak, kenapa Pak? Yang tadi Mbak, yang pertama saya jelaskan, selain kita membuka peluang, kita mengedukasi. Edukasi, baik. Edukasi. Jadi calon-calon memberi ini kan yang punya istilah kata punya duit banyak ya Mbak ya. Tapi dia ragu untuk investasi di mana gitu ya Mbak ya. Nah kita kasih tahu bahwa cara ikut lelang tuh gampang, mudah. Tinggal Bapak Ibu mendaftar, kemudian menawar. Setelah itu nanti ditunjuk mana yang tertinggi. Seperti itu mudahnya gitu Mbak. Nah begitu juga dengan ikut lelang aset ya. Lelang aset, dan mungkin kalau masih ada keraguan nanti bisa ke konfirmasi ke insan-insan BRI aja Mbak gitu, apakah aset ini dalam keadaan aman atau seperti apa, biar lebih yakin gitu Mbak bagi calon-calon investor. Oke. Gitu. Mungkin sorry Pak, kita lanjut berbicara tentang dunia ekonomi atau mungkin situasi ekonomi nih Pak ya. Boleh. Adanya acara atau event BRI lelang ini apakah sejalan dengan keadaan ekonomi saat ini Pak? Baik, ya. Penjelasannya tuh kayak gimana Pak? Mungkin ini sekaligus mengedukasi kita juga agar mungkin tidak khawatir juga dengan situasi yang ada, dengan event-event yang ada juga nih Pak. Baik, terima kasih Mbak Vio. Ya, kalau kaitannya dengan mungkin ekonomi di Indonesia ya mungkin belum perkembangannya mungkin nggak terlalu drastis ya. Baik, ya. Lagi agak lesu ya mungkin ya Mbak Vio. Ya sebutannya mungkin agak sedikit lesu Pak bagi pelaku UMKM mungkin atau usaha-usaha. Bagi pelaku UMKM. Nah, impact-nya adalah mungkin ada beberapa usaha yang terganggu ya, terganggu dengan adanya penurunan ekonomi, sehingga mungkin kualitas kredit Mbak, kualitas kredit di bank-bank ini lagi agak menurun gitu Mbak. Nah, biasanya dari pihak bank, kebetulan saya di bidang kredit restructuring and recovery, membantu para pelaku usaha atau debitur kami untuk memberikan solusi gimana sih supaya kredit ini bisa terselamatkan dari kredit-kredit bermasalah. Biasanya kita kasih kesempatan untuk restrukturisasi kredit Mbak. Kita kasih kesempatan lagi untuk memperbaiki kualitas kreditnya. Gitu, seperti itu. Atau mungkin cara terakhir adalah kita bantu menjualkan aset agunannya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Kita bantu untuk jualkan aset, jadi nggak cuma lelang Mbak, kita memberikan solusi bagi kreditur yang membutuhkan untuk menjual aset ya. Mungkin terbatas informasinya, kita bantu untuk jualkan juga. Oke, dan maksudnya mungkin kalau pada kesempatan ini Tribuners atau juga mungkin nasabah dari BRI mau menanyakan hal tersebut lebih lanjut, bisa langsung ke cabang-cabang terdekat begitu Pak ya, bisa komunikasikan dengan pihak-pihak terkait gitu. Jadi maksudnya korelasinya adalah tidak perlu khawatir Pak dengan keadaan sekarang ini dengan kegiatan yang ada gitu. Oke. Oke, berarti kalau berbicara tentang bagaimana kemudian penawaran atau mungkin promo-promo yang dihadirkan untuk nasabah khusus nih BRI, apakah ada Pak untuk di event ini atau memang berlaku general aja? Baik Mbak, sebenarnya ini berlaku general ya. Semua orang bisa ikut lelang, semua ikut bisa menawar gitu ya. Dan yang unik di acara tersebut adalah nggak cuman lelang, kegiatan lelang, kita juga ada hiburan Mbak. Lelang sukarela tadi yang barang-barang elektronik secara konvensional, kemudian ada hiburan bandnya juga. Baik ya. Ada olahraga bersama juga Mbak, badminton gitu. Jadi nanti mungkin alhamdulillah dihadiri oleh Kepala DJKN Sulsel Trabar Mbak. Itu juga hadir, dan Bapak pimpinan wilayah kita juga hadir. Kita buat fun game Mbak, badminton, olahraga bersama gitu. Oke, karena mungkin kalau berbicara tentang format karnival berarti ada seru-seruannya juga Pak, ada acara hiburan, ada mungkin juga bagi-bagi hadiah nggak Pak? Iya, betul sekali. Oke, bagi-bagi hadiah juga, karena tadi ada kegiatan untuk kesehatannya juga, badminton bersama gitu Pak ya. Oke, kalau dari Pak Syahril sendiri nih Pak ya, selaku Assistant Vice President, tentu adakah tantangan Pak yang dirasakan dalam mengelola agenda besar ini Pak? Oke, tantangan ya, tantangannya. Biasanya itu ada Pak ya, tapi agak sukar untuk disampaikan Pak. Tantangannya emang ini Mbak, yang paling utama adalah cari investor yang benar-benar yakin mau beli gitu sih Mbak.
Karena di kami handicapnya adalah bagaimana teman-teman insan BRI ini memasarkan ya Mbak ya, aset-aset tersebut supaya laku terjual. Kebanyakan calon investor ini masih ragu Mbak, atau bahkan belum nemu orang yang tepat gitu ya. Jadi teman-teman di lapangan bergerak nih Mbak, menawarkan. Kalau dari sisi kami BRI punya nasabah simpanan juga kan Mbak. Nah kita tuh mengadakan kolaborasi sinergi antara RM kredit dan RM dana. Jadi sehingga mereka bisa saling bantu nih Mbak. Yang kredit bisa menawarkan aset-aset lelangnya ke RM dana. Karena RM dana banyak nih nasabah-nasabah simpanan besarnya dia gitu untuk ditawarkan. Begitu pula RM dana kan dia nanya nasabahnya butuh kredit atau enggak gitu ya. Jadi bisa dikasih kredit oleh RM kredit gitu. Nah itu yang kita bangun budayanya Mbak di BRI. Jadi saling bersinergi, kolaborasi sehingga target-target yang ditetapkan oleh perusahaan bisa tercapai gitu sih Mbak. Baik, berarti kalau misalnya untuk di luar dari agenda ini Pak, kita mau sedikit ngulik juga, agak kepo juga Pak. Kalau dari Pak Syahril sendiri selaku Asisten Vice President sebenarnya perannya sebagai apa nih Pak? Maksudnya di luar dari agenda ini. Oh gitu. Oke. Ya, tupoksinya apa nih Pak? Boleh tahu mungkin? Baik. Terima kasih Mbak Vio. Kalau saya kebetulan di bagian kredit restructuring and recovery Mbak. Restructuring and recovery. Ya, recovery betul. Tugas utamanya adalah sebenarnya penyelamatan kredit Mbak. Yang udah mulai batuk-batuk gitu ya Mbak, karena keadaan ekonomi mungkin ya Mbak ya. Itu bisa kita bantu untuk diselamatkan. Caranya ada dua, restructuring dan recovery gitu. Nah, restructuring itu adalah memberikan kesempatan bagi kreditur untuk dikasih kesempatan jangka waktu lagi, diperpanjang lagi jangka waktunya atau keringanan suku bunga gitu ya, untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah tersebut. Gitu. Kalau dari sisi recovery, biasa kita bantu untuk menjualkan aset yang tadi Mbak. Nah tugas utama saya itu, kemudian di sisi lain saya juga harus menjaga kualitas kredit posisi NPL namanya Mbak. Non-performing loan. Yang tidak ini Pak ya? Ya, loan-loan yang tidak keuntungan. Betul. Kita harus menjaga mungkin ada ratasnya 3% ya Mbak ya. Nggak boleh lebih dari 3%, karena mungkin investor di luar sana kalau mau membeli saham ya, ini waduh, kita udah ngomong makroekonomi ya. Sepertinya saya banyak belajar nih tentang perkreditan, perbankan. Nanti mungkin ada lanjutan lagi Mbak. Jadi kalau investor di luar sana mungkin ngelihat bank itu ya, semua bank ya pasti ngelihatnya dari NPL dan dari performance untuk menghasilkan laba ya, return of asset gitu ya. Nah dari dua itu yang biasa dilihat oleh investor besar gitu. Jadi tugas saya utama di sini, saya menjaga kualitas kredit di bank gitu Mbak, supaya tetap terjaga dan investor tetap tertarik untuk membeli saham BRI gitu sih Mbak. Kayaknya kita harus buat segmen khusus nih buat bahas itu Pak ya. Terima kasih Pak Syahril. Tapi kalau berbicara melanjutkan dari tema kita, bagaimana kemudian BRI lelang di tahun 2025 ini, seberapa besar pengaruh yang bisa diberikan terhadap perekonomian lokal nih Pak? Baik. Nah mungkin kaitannya kemudian persentase keberhasilannya seberapa besar nih Pak kalau dari kacamata ekonomi? Baik. Kebetulan coba spill sedikit ya, dari nanti acara tersebut kita akan melelang 59 objek Mbak. 59 objek, ya, termasuk tadi eskavator 2, kemudian ada tanah, kemudian ada bangunan, ada ruko juga. Totalnya 59 objek lelang, kemudian dengan total limit lelang itu 45,6 miliar. Oh my God. 45,6 miliar ya Mbak. 45,6 miliar. Nah dari semua aset yang kita lelang nanti itu potensi laku ya, potensi lakunya itu ada sekitar 9M dan dampak lelangnya sekitar ada 2M. Jadi kurang lebih mudah-mudahan kita bisa meraih keuntungan Mbak ya, bukan keuntungan ya, recovery sebesar 11 miliar Mbak, mudah-mudahan. Jadi mohon doanya juga nih dari Tribuners dan Insan Brilliance RO Makassar gitu ya, di acara lelang serentak ini, lelang karnival ini bisa
memberikan recovery yang lumayan besar sekitar 11 miliar. 11 miliar. Gitu sih, Oke, baik. Iya. Tadi juga kalau dari penjelasan Pak Syahril, tentunya kalau mendengar mungkin atau diberitakan kepada kita cerita sukses atau mungkin cerita menarik hasil evaluasi di lelang sebelumnya, itu adakah testimoni yang diberikan oleh investor nih Pak yang sudah melakukan lelang dan juga mengikuti lelang BRI sebelumnya Pak? Iya, kalau testi yang kita dapat, aset-aset BRI itu sangat menarik Mbak, baik, marketable. Oke, marketable. Lokasinya strategis. Oke. Harganya wah lumayan, pasti jauh di bawah harga pasar gitu. Dan 4 poin itu yang buat menarik para investor di tahun lalu dan mudah-mudahan di tahun ini juga lebih banyak lagi. Oke, berarti ada beberapa ini Pak ya, poin yang disampaikan oleh calon atau sudah membeli para investor di acara lelang sebelumnya. Betul. Tapi kalau dari BRI sendiri Pak, sebenarnya harapan besarnya dari kegiatan tahunan ini seperti apa? Baik, Mbak Vio, harapan kami sangat besar ya. Yang pertama, recovery yang dihasilkan dari lelang ini bisa lebih optimal lagi dibanding tahun lalu gitu ya. Dan kita nggak hanya buat di klaster Kendari Mbak harapannya. Oke, baik. Setelah ini kita mau buat di Parepare, kemudian di Makassar Raya. Jadi mudah-mudahan di tahun ini bisa 2 kali lipat Mbak dari tahun lalu penghasil dari recovery ini gitu sih Mbak. Oke, jadi recovery yang diutamakan Pak ya. Oke, baik. Dan lantas mungkin pendekatan yang dilakukan untuk para masyarakat atau juga calon investor seperti apa Pak? Ya. By phone kah mungkin atau langsung tatap muka? Kita juga mau tahu nih Pak bagaimana mungkin ilmu-ilmunya Pak. Oke, siap. Yang pertama dari sisi komunikasi ya Mbak ya. Kita ada media digital, ada media konvensional. Konvensional itu misalnya dari door to door, teman-teman menawarkan melalui brosur gitu ya, katalog agunan gitu ya. Dan yang paling utama sekarang di tahun yang sudah canggih ini pasti di media sosial ya Mbak ya, media digital. Ya alhamdulillah sudah dibantu juga oleh Tribun ya, sudah dipublish di dalam media sosialnya Tribun, kemudian di lokal di sana juga sudah dipublish gitu, sehingga mudah-mudahan dengan kita sudah mengoptimalkan pemasaran di bidang media sosial, kemudian di konvensional juga secara door to door, kemudian pemasangan baligo, brosur gitu, billboard juga, betul. Mudah-mudahan bisa lebih optimal. Dan satu lagi Mbak, yang penting adalah meyakinkan calon membeli gitu ya, dan mengedukasi gimana cara dan mudahnya ikut lelang itu seperti apa gitu sih Mbak. Baik, berarti untuk memberi meyakinkan gitu ya calon pembeli, calon investor, segmentasinya sebenarnya di usia berapa nih Pak? Apakah mungkin ada segmentasi khusus harus di usia 40 atau bahkan juga generasi muda sudah ikut lelang juga nih Pak? Baik, wah menarik Mbak Vio nih. Emang ahli Mbak Vio nih. Jadi benar, pasar market kami itu biasanya yang saya pelajarin ya Mbak ya, itu mungkin yang lebih banyak ya, itu 40 tahun ke atas. Karena mereka pasti berpikir untuk mencari rumah kedua Mbak. Oke, aset ya Pak, aset tambahan gitu Pak. Investasi di luar rumah utamanya gitu ya, pasti dia akan mencari second investasi lagi gitu. Tapi di sisi lain generasi milenial juga nggak kalah sedikit Mbak, pasti banyak cari juga rumah-rumah pertama gitu Mbak ya, yang mungkin kalau dari sisi developer lokasinya agak jauh tapi ada barang lelang di tengah kota, pasti generasi milenial pilihnya yang di tengah kota dong, pasti kan, dan harganya pasti naik terus gitu, asetnya kan pasti kalau di tengah kota harga per tahunnya pasti meningkat gitu sih. Itu yang mungkin yang diutamakan dari nilai investasinya gitu Mbak. Mungkin dari saya itu Mbak. Oke, berarti maksudnya hingga saat ini tidak menutup kemungkinan generasi muda juga sudah ikut serta dalam kegiatan lelang seperti ini Pak. Tapi kalau misalnya Pak Syahril punya kesempatan untuk memberi nasihat nih kepada generasi muda untuk bisa ikut serta juga dalam kegiatan BRI lelang ini Pak, seperti apa? Iya, bagi generasi muda mungkin saran saya juga masih kayaknya generasi muda juga Pak. Iya. Kalau dari sisi kami menyarankan ya,
investasi cerdas itu dimulai dari teman-teman di masa sekarang muda ini ya. Betul. Kalau nanti itu akan ketinggalan. Jadi saya menyarankan buat generasi muda, ayo kita investasi cerdas masa kini itu melalui pembelian aset lelang. Kenapa? Karena aset lelang itu sudah jelas legalitasnya, lokasi pasti strategis, dokumentasi pasti lengkap, dan harganya pasti murah. Mungkin itu Mbak dari saya. Oke, jadi harga terjangkau, legalitas aman, dan pastinya aset-aset yang diberikan yang terbaik semua Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Syahril atas informasinya di sore hari ini. Tentu kenapa Pak Syahril kaget Pak? Nggak apa-apa, sudah selesai ternyata ya. Saya padahal mau cerita panjang lagi. Gitu Pak, jadi yang mau ceritakan apa lagi Pak? Mungkin sedikit boleh Mbak, boleh, lagi ya. Sebagai closing statement mungkin Pak. Closing statement. Silakan. Ya, jadi terima kasih Mbak Vio, Tribuners. Jangan lupa ikuti kegiatan lelang karnival nanti di tanggal 18 Juni. Secara online Bapak Ibu bisa melihat di lelang.go.id dan daftar. Kemudian nggak cuman di klaster Kendari, kita punya website namanya infolelang.bri.co.id. Nah, infolelang.bri.co.id ini adalah semua informasi aset-aset BRI di seluruh Indonesia yang ingin dijual gitu. Jadi para insan brilian, Tribuners bisa lihat di infolelang.go.id gitu ya. Silakan lihat, nanti tinggal pilih aset mana yang mau dikunjungi di dalam website tersebut gitu ya. Mungkin jadi, dari saya itu baik, Mbak. jadi inovasi juga semakin hadir juga di tengah perkembangan zaman, Tribuners atau juga mungkin generasi muda sekali lagi, dan juga pastinya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit berlebih bisa mungkin melirik atau juga bagaimana melihat halaman dari lelang.bri.co.id, karena semua sudah tersedia, tinggal dipilih lokasi mana saja yang akan dituju gitu. Terima kasih Pak Syahril atas waktunya. Informasi ini juga sangat membantu kita semua, apalagi juga para Tribuners yang merupakan calon investor bagi Bank BRI, itu bisa langsung akses di lelang.go.id atau juga di lelang.bri.co.id sekali lagi. Akhir kata, saya Fiorina Jaretno mewakili Pak Syahril dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.